Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman sekalian, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas video tentang teknik menyusun kutipan dan daftar pustaka. Nama saya Karim Syarif, NPM 2510291191. Halo teman-teman, nama saya Raffi Indra Prasetyo, NPM 2510291178. Halo Rek, perkenalkan nama saya Giovanni Stanto, NPM 2510291189. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasya Aryo Pratama, NPM 2510291185. Halo, perkenalkan nama saya Anugrah Prasetyo dengan NPM 2510291194. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Pengertian kutipan. Secara umum, pengertian kutipan adalah kegiatan menulis ulang satu kata atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Bertujuan untuk memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam menyusun karya tulis atau karya ilmiahnya. Singkatnya, kutipan adalah kalimat pinjaman dari seorang pengarang atau tokoh terkenal yang terdapat dalam tertulis seperti buku, majalah, dan lain sebagainya. Fungsi kutipan pada dasarnya, fungsi kutipan adalah sebagai bukti atau untuk memperkuat argumen atau mendapat penulis. Oke, selanjutnya ciri-ciri dan contoh teks langsung. Ciri-ciri pertama itu teks kutipan tidak mengalami perubahan, hanya disalin secara langsung. Apabila ada bagian yang dihilangkan dari kutipan, akan ditandai dengan 3 titik berspasi. Yang ketiga, sumber asli kutipan langsung wajib dicantumkan. Caranya dan contohnya, gunakan tanda petik di awal dan di akhir kalimat kutipan. Lalu sertakan sumber, nama penulis, tahun, halaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri kutipan tidak langsung. Teks mengalami perubahan, namun makna dari kalimat tetap terjaga. Gaya bahasa dapat disesuaikan dengan pemahaman penulis, memberikan fleksibilitas dalam penulisan. Dalam penelitian, nomor kutipan dapat dimasukkan di akhir kalimat, dengan sumber rincian diletakkan di catatan kaki. Selanjutnya, contoh perubahan kutipan tidak langsung menyatakan bahwa pendidikan adalah kekuatan untuk perubahan sosial, atau pendidikan dianggap sebagai alat transformatif yang kuat. Mandela 2003. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang telah digunakan untuk referensi suatu karya tulis ilmiah. Sumber tersebut seperti buku, jurnal, artikel, maupun berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir halaman setelah seluruh karya ilmiah selesai tersusun. Daftar pustaka berbeda dengan catatan kaki. Pasalnya, daftar pustaka disusun untuk memberitahu sumber yang telah digunakan untuk penelitian. Selain itu, cara penulisan daftar pustaka dan catatan kaki berbeda aturannya meskipun sama-sama untuk menunjukkan sumber. Selanjutnya ada tujuan daftar pustaka. Yang pertama adalah menghindari plagiarisme. Dengan menuliskan semua referensi yang kita gunakan untuk menyusun karya ilmiah, berarti kita juga menjelaskan bahwa memang pernyataan yang dituliskan berbeda dari sumber tertentu, bukan hasil plagiat. Yang kedua adalah memperkuat tulisan. Adanya daftar pustaka yang jelas, karya ilmiah yang telah tersusun juga akan makin kuat. Sebab penulisan argumen bukan hanya berasal dari diri penulis sendiri. Dan yang ketiga ada penghargaan bagi pengarang. Selain menghindari plagiarisme, menulis daftar pustaka juga bertujuan untuk memberikan kredit khusus bagi pengarang buku, artikel, atau yang lainnya. Dan yang terakhir ada membantu pembaca. Daftar pustaka juga akan membantu pembaca untuk mengetahui dari mana asal suatu pernyataan dibuat, sehingga apabila pembaca ingin membaca juga mengenai topik yang sama seperti sumber, dapat membaca sumber yang sama. Nah, selanjutnya yaitu cara menyusun daftar pustaka yang baik dan benar. Pertama, daftar pustaka ditulis di bagian akhir karya tulis dengan judul daftar pustaka tanpa nomor. Kedua, sumber disusun berdasarkan abjad, nama, belakang penulis. Ketiga, format umum penulisannya adalah nama, penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Judul buku ditulis miring dan penulisannya harus konsisten.
Pastikan semua sumber yang ada di isi tulisan juga tercantum di daftar pustaka. Dengan begitu, karya tulis jadi rapi, ilmiah, dan terpercaya. Ciri-ciri daftar pustaka yang baik dan benar ditulis di halaman terakhir. Judulnya daftar pustaka, disusun berdasarkan abjad, tidak memakai nomor, mencantumkan nama penulis, tahun, judul, dan sumber. Penulisannya konsisten, serta semua sumbernya sesuai dengan yang dikutip di dalam tulisan. Jika ciri-ciri terpenuhi, maka daftar pustaka sudah benar dan rapi. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nyusun.